warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang menilai kinerja implementasi kebijakan publik. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Pertama, Yesa Muslimah, Nurmano Vitasari, Vika Pradipta, Hilda Lestari, dan Kali Bagus Aryana. Definisi kinerja dan pengukuran kinerja sektor publik. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategi teknis suatu organisasi. Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Kerangka pengukuran kinerja. Kinerja dapat merujuk pada keluaran atau output, hasil atau outcome, dan pencapaian atau accomplishment. Jika dikaitkan dengan kebijakan, kinerja suatu kebijakan dapat didefinisikan sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian implementasi dalam mewujudkan sasaran dan tujuan suatu kebijakan, baik itu berupa keluaran kebijakan atau policy output, maupun hasil kebijakan atau policy outcome. Penilaian terhadap kinerja adalah penerapan metode yang dipakai oleh peneliti untuk dapat menjawab pertanyaan pokok dalam studi implementasi, yaitu: pertama, apa isi dan tujuan dari kebijakan? Kedua, apa tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Serta yang ketiga, apakah setelah tahapan-tahapan tersebut dilakukan, implementasi yang dijalankan tadi mampu mewujudkan tujuan kebijakan atau tidak? Dalam mencapai tujuan suatu kebijakan akan melalui tahapan-tahapan yang cukup panjang. Tahapan tersebut dimulai dari adanya 1. Input kebijakan atau sumber daya yang dipakai untuk menghasilkan produk dan layanan dari suatu program. Yang kedua, proses atau kegiatan. Kegiatan untuk menghasilkan produk dan layanan publik. Dan output kebijakan atau keluaran kebijakan berupa produk dan layanan publik yang dapat dinikmati oleh kelompok sasaran. Yang ketiga, hasil awal. Keempat, hasil jangka menengah. Dan kelima, hasil jangka panjang. Indikator pengukuran kinerja. Indikator dalam pengukuran kinerja merupakan alat bantu yang dapat dipakai oleh seorang peneliti untuk dapat menilai baik atau buruknya kinerja implementasi suatu kebijakan. Jika dikaitkan dengan kebijakan publik, indikator merupakan instrumen penting untuk mengevaluasi kinerja implementasi suatu kebijakan. Ciri-ciri indikator yang baik tersebut antara lain: 1. Memiliki relevansi dengan kebijakan atau program yang akan dievaluasi. Yang kedua, memadai dalam arti jumlah indikator yang kita gunakan memiliki kemampuan menggambarkan secara lengkap kondisi tercapainya tujuan suatu kebijakan. Ketiga, data yang diperlukan mudah untuk diperoleh di lapangan sehingga tidak menyulitkan evaluator. Selain itu, data yang mudah diperoleh tadi juga akan menghemat tenaga, biaya, dan waktu yang dibutuhkan evaluator. Dan yang keempat, indikator yang kita susun idealnya juga memenuhi standar nasional. Bahkan lebih bagus lagi apabila dapat memenuhi standar internasional. Indikator utama untuk mengukur kinerja dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Indikator output dan yang kedua indikator outcome.
Indikator output digunakan untuk mengetahui konsekuensi langsung yang dirasakan oleh kelompok sasaran sebagai akibat adanya realisasi kegiatan, aktivitas, pendistribusian hibah, subsidi, dan lain-lain yang dilaksanakan dalam implementasi suatu kebijakan. Untuk mengetahui kualitas polisi output yang diterima oleh kelompok sasaran, maka evaluator dapat merumuskan berbagai indikator. Menurut Ripley, 1986, berbagai indikator yang dapat digunakan untuk menilai kualitas policy output adalah sebagai berikut. Yang pertama, akses. Indikator akses digunakan untuk mengetahui bahwa program atau pelayanan yang diberikan mudah dijangkau oleh kelompok sasaran. Yang kedua, cakupan atau coverage. Indikator ini digunakan untuk menilai seberapa besar kelompok sasaran yang sudah dapat dijangkau oleh kebijakan publik yang diimplementasikan. Yang ketiga, frekuensi. Frekuensi merupakan indikator untuk mengukur seberapa sering kelompok sasaran dapat memperoleh layanan yang dijanjikan oleh suatu kebijakan atau program. Yang keempat, bias. Bias merupakan indikator yang digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan oleh implementer bias kepada kelompok masyarakat yang bukan menjadi sasaran atau kelompok masyarakat yang tidak eligible untuk menikmati bantuan, hibah, atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah melalui suatu kebijakan atau program. Yang kelima, service delivery. Indikator ini digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan dalam implementasi suatu program dilakukan tepat pada waktunya ataukah tidak. Yang keenam, akuntabilitas. Indikator ini digunakan untuk menilai apakah tindakan para implementer dalam menjalankan tugas mereka untuk menyampaikan keluaran kebijakan kepada kelompok sasaran dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketujuh, kesesuaian program dengan kebutuhan. Indikator ini digunakan untuk mengukur apakah berbagai keluaran kebijakan atau program yang diterima oleh kelompok sasaran memang sesuai dengan kebutuhan mereka. Indikator policy outcome. Indikator policy outcome yaitu untuk menilai hasil implementasi suatu kebijakan. Dalam beberapa literatur, indikator outcome juga disebut sebagai indikator dampak kebijakan atau policy impact. Dampak dari kebijakan yang terjadi sangat tergantung kepada kebijakan maupun program yang diambil. Kenyataannya, dalam merumuskan indikator dampak tidak mudah dilakukan. Hal ini dipengaruhi oleh setidaknya dua hal, yaitu yang pertama karena luasnya cakupan kebijakan, yang kedua karena tujuan kebijakan ini seringkali tidak spesifik. Karena dua hal tersebut, kebijakan menjadi terasa sangat abstrak dan luas, sehingga tidak mudah untuk secara spesifik menyebutkan sebenarnya apa luas lingkup kebijakan tersebut. Luasnya cakupan kebijakan yang menjadi tugas pemerintah untuk ditangani membuat tidak mudah bagi evaluator untuk dapat membuat indikator hasil atau dampak yang memiliki syarat, seperti yang disebutkan di depan sebagai indikator yang ideal. Meskipun demikian, arti waktu ke waktu, berbagai lembaga internasional dan nasional telah mengembangkan indikator yang sudah diverifikasi, sehingga dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan suatu kebijakan. Berbagai indikator tersebut antara lain bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, dan sebagainya. Problem pengukuran kinerja yang sering muncul yaitu monitoring versus evaluasi, squinch perencanaan dan evaluasi yang tidak sesuai, evaluasi tidak menggambarkan hasil kebijakan atau program, evaluasi program versus kegiatan rutin pelayanan. Problem pengukuran kinerja. Sebagai akibat sulitnya pengukuran kinerja kebijakan politik, maka memunculkan sejumlah permasalahan. Pengembangan dimensi. Pengembangan dimensi merupakan upaya perbaikan yang perlu memperhatikan beberapa hal
agar tidak mengulang kesalahan yang sudah dilakukan. Selama ini penilaian terhadap kinerja implementasi kebijakan oleh pemerintah semestinya tidak hanya dilihat dari aspek output saja. Akan tetapi juga perlu dilihat dari aspek outcome. Satu hal yang perlu diperhatikan, evaluasi untuk menilai outcome berbagai kebijakan atau program merupakan pilihan yang perlu dilakukan pemerintah. Namun, persoalannya melakukan evaluasi kinerja untuk menilai outcome kebijakan atau program yang dibuat oleh pemerintah memang tidak mudah untuk dilakukan. Banyaknya jumlah program yang diluncurkan oleh pemerintah tiap tahunnya jelas tidak memungkinkan dilakukannya. Evaluasi untuk menilai outcome dari seluruh program yang ada. Solusi yang dapat dilakukan adalah pemerintah hanya mengevaluasi program-program tertentu yang menjadi prioritas pemerintah dan merupakan program yang langsung berkaitan dengan hajat hidup masyarakat luas. Mengembangkan metode pengukuran kinerja. Karena unit pengukuran dan area yang dijadikan pengukuran berbeda-beda, maka perlu dikembangkan suatu metode agar kita dapat melakukan penilaian dengan tepat. Salah satunya yaitu melalui pengembangan indikator. Metode pengembangan indikator dilakukan dengan cara mengembangkan konsep-konsep yang sesuai dengan program yang akan diukur kinerjanya. Teknik ini untuk menurunkan kebijakan yang bersifat makro menjadi indikator yang lebih measurable. Demikian materi kita pada pembahasan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.